Ulah para pengendara sepeda motor ini tak patut ditiru. Berusaha menghindari petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat, pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang kabur dengan kecepatan tinggi saat melintas di ruas jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya itu, ada juga salah satu pengendara sepeda motor yang nekat berputar balik lawan arah hingga masuk dalam gang lantaran panik melihat petugas yang tengah menggelar operasi Keselamatan Jaya 2025 di hari keempat. Bahkan tampak pula sejumlah pengendara sepeda motor yang masih bandel masuk di jalur bus Transjakarta seketika kocar-kacir dan lalu berputar balik melawan arah tanpa mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Namun tak sedikit pula pengendara sepeda motor dan mobil yang hanya pasrah saat terjaring petugas. Berbagai alasan pun dilontarkan para pelanggar lalu lintas, mulai dari terburu-buru untuk sampai tujuan hingga gerah memakai helm saat berkendara. Tentuin mas? Ini Pak, nggak pakai helm. Nggak pakai helm? Emang kenapa nggak pakai helm? Saya berburu dan mau ke rumah orang tua. Kegiatan hari ini kita di Lantas Kalideres bergabung dengan Dishub pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Lanjut diketemukan juga tadi motor yang membawa obat terlarang. Lanjut diserahkan pada serse yang punya kewajiban. Diketahui operasi Keselamatan Jaya 2025 sudah digelar sejak 10 Februari hingga 23 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hakim tolak sidang pra-peradilan Hasto Kristianto dalam kasus penetapan tersangka KPK terkait suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka utama Harun Masiku. Mahkamah Agung berkukan berita acara sumpah advokat dari Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oyobo. Keduanya tak lagi dapat menjalankan praktek sebagai pengacara. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Breman Atenaya. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami punya informasi terkait dengan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengatakan penetapan tersangka Hasto tidak sah sebab kasus Harun Masiku sudah inkrah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diperbarui dengan Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Richard Mopaisa, panitera pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji
abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi